Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ibu Okta dalam video pembelajaran matematika. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Oke, kita masuk ke materi. Terdapat dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis N. Kemudian dipotong oleh garis lain, yaitu garis G, di mana garis G memotong di titik A dan titik B. Maka terbentuklah 8 sudut. Kita namakan yang pertama sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan A4. Lalu sudut B1, B2, B3, dan B4. Lalu apa hubungannya ke 8 sudut ini? Yang pertama yaitu sudut sehadap yang besarnya sama. Jadi maksud sehadap itu yang mengarah arah yang sama. Pertama adalah sudut A1. A1 ini ya, sehadap dengan B1. Ya, kalian lihat arahnya sama-sama ke atas kan? Nah, karena mereka sehadap, jadi besarnya juga sama. Lalu ada sudut A2, sehadap dengan B2, besarnya pun juga sama. Selanjutnya sudut A3, sehadap dengan B3, besarnya sama. Yang terakhir sudut A4, sehadap dengan sudut B4, besarnya pun juga sama. Hubungan sudut yang selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan, yang besarnya pun juga sama. Jadi maksudnya dalam itu apa ya? Pertama kita tentukan dulu ya, untuk sudut dalam itu yang ada di sebelah dalam ini ya, sebelah dalam. Sedangkan ini adalah luar. Oke. Jadi sudut dalam berseberangan itu yang ada di dalam nih, dan dia menyeberang. Nih, jadi sudut A2, nih ya, A2 dalam berseberangan dengan sudut B4. Nah, mereka besarnya sama. Kemudian sudut A3, yang ini ya, berseberangan dengan sudut B1, besarnya pun juga sama. Nah, ada dalam, ada luar. Yang tadi dibilang, yang ini luar ya. Maka hubungan selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Contohnya yaitu A1, sudut A1 luar berseberangan dengan sudut B3. Lalu sudut A4 luar berseberangan dengan sudut B2. Mereka besarnya sama. Hubungan sudut yang selanjutnya adalah sudut dalam sepihak yang jumlahnya adalah 180. Nah, seperti tadi ya, ini dalam ya. Sekarang dalam sepihak berarti yang mana? Nah, perhatikan. Sudut A2 ini dalam sepihak dengan B1. Kalau tadi kan menyeberang nih ya. Kalau ini tidak menyeberang ya, sepihak. Di A2 dalam sepihak dengan B1. Nah, kalau dalam sepihak, jika ditambah A2 tambah B1, hasilnya adalah 180. Kemudian ada sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B4. Nah, jika ditambah, hasilnya 180 derajat. Selanjutnya, sudut luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Nah, luar sepihak yang ini ya, sudut A1 luar sepihak dengan sudut B2. Jika dijumlah hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut A4 luar sepihak dengan sudut B3. Jumlahnya 180 derajat. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, di sini terdapat dua garis sejajar KL yang dipotong oleh garis P.
sehingga menghasilkan 8 sudut yang saling berhubungan. Sebutkan hubungan sudut-sudut di samping. Pertama kita sebutkan dulu sudut yang sahadap. Sudut yang sahadap berarti sudut A1 nih dengan sudut B3. Sudut A1 sahadap sudut B3. Kemudian sudut A2 sahadap dengan sudut B ya, B4. Lalu sudut A3 sahadap dengan sudut B, A3 ini sahadap dengan sudut B1. Sudut A4 sahadap dengan sudut B4, berarti dengan B2. Selanjutnya dalam berseberangan. Berarti yang di dalam sini ya sudutnya ya. Sudut A1 dalam berseberangan dengan B1. Sudut A2 dalam berseberangan dengan B2. Kemudian luar berseberangan. Luar berseberangan nih, di luar sudut yang luar. Sudut A3. Ini A3 luar berseberangan dengan B3. Kemudian sudut A4 luar berseberangan dengan sudut B4 ya. Selanjutnya dalam sepihak. Nah, dalam sepihak yang ini ya, nih dalam. Kalau dalam sepihak itu tidak sama sudutnya, tapi kalau dijumlah 180. Pertama adalah sudut A1 dalam sepihak dengan sudut nih ya, B2. Kalau dijumlah 180 derajat. Kemudian sudut A2 dalam sepihak dengan B1. A2 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Kemudian luar sepihak. Sudut A3 luar sepihak dengan B4. Sudut A3 luar sepihak dengan B4. Ini sama kalau ditambah 180 derajat. Kemudian sudut A4 luar sepihak dengan B3. B3 kalau tambah 180 derajat. Oke, contoh soal selanjutnya. Ini gambarnya masih sama. Kemudian pertanyaannya, jika sudut A4, ini A4 62 derajat, tentukan besar sudut-sudut yang lainnya. Pertama, kita tentukan dulu yang sehadap dengan A4, yaitu sudut B2. Sehadap itu besarnya sama ya, jadi di sini juga 62 derajat. Kemudian sudut yang dalam berseberangan nih, B2 dalam berseberangan dengan A2, jadi ini juga 62 derajat. Kemudian luar berseberangan, A4 luar berseberangan dengan B4, jadi ini juga besarnya 62 derajat. Lalu yang nih dalam sepihak ya. Untuk dalam sepihak kita harus hitung. Sudut A2 dalam sepihak tambah ya dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. A2 adalah 62 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Maka sudut B1 sama dengan 180 dikurang 62. Hasilnya adalah 118 derajat. Maka di sini sudut B1 118 derajat. Kemudian sudut B1 ini dalam berseberangan dengan A1. Maka ini juga sama 118 derajat. Lalu sudut A3 ini ya, A3 sehadap dengan B1. Maka ini juga sama 118 derajat. Nah, ini sudut B3 sehadap dengan A1 dan juga 118 derajat. Jadi kesimpulannya sudut A2 sama dengan 62 derajat, sudut A1 sama dengan 118 derajat, sudut A3 sama dengan 118 derajat. Lalu sudut B1 sama dengan 118 derajat,
Sudut B2 sama dengan 62 derajat. Sudut B3 sama dengan 118 derajat. Dan sudut B4 sama dengan 62 derajat. Oke, sekian materi kali ini. Jangan lupa kalian tetap belajar dan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku maupun bisa mencari di internet. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar matematika.